Puncak kegiatan KTT G20 baru saja usai dihelat selama 2 hari mulai tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali. 17 pemimpin negara yang hadir di Bali menyatakan kekaguman dan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan acara akbar tahunan di mana pemimpin negara dengan skala perekonomian besar dunia berkumpul. KTT G20 tahun ini terbilang istimewa dan menantang lantaran meruncingnya ketegangan dari negara-negara anggota. Salah satunya operasi militer Rusia ke Ukraina yang membuat statusnya sebagai anggota KTT G20 terancam lepas. Namun kali ini kita akan mengupas beberapa momen unik yang terjadi sepanjang KTT berlangsung. Ada momen apa saja sih yang terjadi? Berikut rangkuman momen unik yang terjadi di dalam acara puncak KTT G20 di Bali, Indonesia. Pertemuan bilateral Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Sudah jadi rahasia umum kedua negara dikuasa ini punya hubungan diplomatik yang buruk sejak lama. Persaingan untuk menjadi yang terdepan dan terkuat membuat Amerika Serikat dan Tiongkok tidak ubahnya Tom dan Jerry, panas-panas dingin. Sebut saja yang paling mutakhir masalah operasi militer Rusia ke Ukraina. Keduanya mengambil posisi yang berseberangan. Tiongkok membela Rusia, Amerika Serikat dan sekutunya NATO membackup Ukraina. Belum selesai sampai di situ, Amerika Serikat bikin ulah lagi. Kali ini Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi memaksakan diri berkunjung ke Taiwan. Kunjungan tersebut langsung membuat tensi darah Tiongkok naik stadium maksimal dan langsung meresponnya dengan menggelar latihan militer di Selat Taiwan. Tiongkok ngamuk besar lantaran Amerika Serikat dituding tidak menghormati kedaulatan satu Cina. Masalah lain yang juga kerap panas yakni sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara. Di sini juga Amerika Serikat yang mengaku diri sebagai polisi dunia ikut campur. Ada satu hal lagi yang menarik. Tiongkok dalam satu dekade belakangan ini membuat pencapaian yang luar biasa di berbagai bidang. Hal tersebut secara tidak langsung membuat posisi Amerika Serikat terancam. Barangkali dominasi Cina yang belakangan ini turut mempengaruhi situasi global. Itu yang membuat Amerika Serikat waspada dan curiga. Nah, di Bali untuk pertama kalinya Mr. Joe Biden dan Koko Xi Jinping memutuskan duduk bareng membahas semua persoalan tersebut. Pertemuan bilateral itu dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah positif bagi masa depan dan perdamaian dunia. Joe Biden kesandung. Program penanaman bibit mangrove yang termasuk dalam rangkaian KTT G20 merupakan simbolisasi dari sebuah upaya dan cita-cita untuk menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan. Itulah yang menjadi salah satu dari isu prioritas yang diangkat dalam KTT G20 kali ini, yakni transisi energi berkelanjutan. Nah, sebelum petinggi negara G20 ini dibawa ke tempat penanaman bibit mangrove, mereka dikumpulkan di gazebo. Jokowi menyambut satu persatu para petinggi yang datang. Saat Opa Biden tiba dan diajak menuju gazebo, kakinya tiba-tiba tersandung anak tangga dan nyaris sempoyongan. Untung saja Jokowi yang berjalan menyertainya dengan sigap langsung menahannya. Kejadian itu pun menjadi perhatian media yang berkumpul. Maklum saja, Opa Biden sudah terbilang sepuh. Tahun ini ia memasuki usia 79 tahun. Amat sangat sepuh bukan? Presiden Prancis Emmanuel Macron jalan kaki. Usai gala dinner di Garuda Wisnu Kencana pada Selasa 15 November 2022, Emmanuel Macron memutuskan berjalan kaki sejauh 2 km. Perjalanannya menarik perhatian warga yang melintas. Ia pun tampak ramah melambaikan tangan ke orang-orang di sekitar situ, meski pengawalan dari pihak keamanan sangatlah ketat. Ada satu momen ketika Macron mendekati para warga yang berkerumun di tepi jalan. Ia kemudian menggendong seorang bayi. Selain menggendong, ia juga mengajak si bayi tersebut bercanda. Tidak sungkan-sungkan,
Macron mencium bayi itu sebelum diserahkan kembali ke ibunya. Saat ditanya, ternyata Macron mengaku ia memiliki kedekatan emosional dengan Pulau Dewata. Semasa ia kecil, ayahnya sering mengajaknya main ke Bali dan jalan-jalan di sepanjang pantai Kute. Petinggi KTT G20 nyangkul bareng. Ini sih momen langka. Entah bagian dari rencana atau memang Jokowi saja yang usil. Tapi yang jelas para petinggi negara G20 itu memang benar-benar megang cangkul. Kayaknya baru pertama kali mereka megang cangkul dan itu di Indonesia. Momen ini terjadi saat proses penanaman bibit mangrove. Masing-masing presiden diminta menanam 1 bibit mangrove. Di saat itulah mereka dikasih cangkul untuk mengeruk tanah di sekitar bibit mangrove. Aksi tersebut membuat warganet tersenyum. Kapan lagi kan nyangkul bareng? Menteri PUPR nyempil di barisan media. Soal sosok Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR yang punya hobi motret sih sudah bukan rahasia. Dalam beberapa acara kenegaraan, beliau pun terlihat selalu sibuk dengan kameranya. Ketika rekan-rekan menterinya yang lain tampil resmi layaknya pejabat tinggi negara, beliau justru bergaya nyentrik dan memilih berjarak dari para rekan-rekannya itu. Nah, hal serupa juga terjadi dalam kegiatan KTT G20. Saat kegiatan menanam bibit mangrove, Pak Bas tertangkap kamera media berada di antara petinggi G20. Ia tampak begitu antusias dengan kameranya, berada di barisan media, memotret para petinggi termasuk Opa Biden. Aksinya yang nyentrik itu membuat warganet geleng-geleng kepala. Ketika Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan rekan-rekan menterinya yang lain tengah sibuk melayani atau mempersiapkan peserta KTT G20, Pak Bas justru sibuk beratraksi dengan kameranya yang memiliki lensa panjang. Pak Bas. Ya itulah momen unik yang terjadi sepanjang KTT G20 berlangsung. Indonesia memang patut berbangga sebab sukses melaksanakan acara tersebut dan diapresiasi oleh semua negara. Recover together, recover stronger. Semangat itulah yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi perbaikan dunia. Tanggapan Anda?